Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama Pak Ato mengenai tentang peradaban-peradaban besar yang di dunia. Salah satunya yaitu peradaban Amerika kuno. Jadi bisa kalian lihat ini ada pemetaan ya bahwa Amerika itu terbagi menjadi dua benua, ya, Amerika Utara dan Amerika bagian selatan. Bagian utara itu dihuni oleh suku bangsa Aztec dan Maya ya di Meksiko, sedangkan Inca itu di Amerika bagian selatan, yaitu meliputi wilayah kalau sekarang itu ada Peru, ya, Argentina, Bolivia gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peradaban Aztec. Nah, peradaban Aztec itu adalah salah satu peradaban penting yang berkembang di wilayah Mesoamerika ya, yang berpusat di lembah Meksiko. Dengan lingkungan geografi yang unik dan sistem pertanian yang inovatif, Aztec mampu membangun sebuah kekaisaran yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Kekayaan, kebudayaan, dan hasil peradaban mereka seperti seni, arsitektur, kalender, dan agama meninggalkan warisan yang masih dikenal hingga hari ini. Nah, kita masuk dalam letak geografis dan lingkungan alam, bahwa suku Aztec itu peradabannya berpusat di lembah Meksiko, ya, sebuah cekungan besar yang dikelilingi oleh pegunungan, ya. Lingkungan ini kaya akan sumber daya alam seperti danau dan rawa-rawa yang luas. Nah, salah satu kota yang terkenal adalah kota Tenochtitlan, di mana pulau-pulau ini berada di Danau Texcoco. Ya. Kota ini dilengkapi dengan sistem kanal, ya, dan sinapas atau ladang terapung yang memungkinkan para petani berintensif di tengah lingkungan perairan. Jadi pertaniannya itu di tengah lingkungan perairan ya. Bisa kalian lihat ini kotanya ya, danau, tapi di tengah-tengahnya itu ada pemukiman. Nah, ini salah satu gambar inovasi pertanian dari suku Aztec ya, gitu. Dalam segi sosial politik, suku Aztec itu sepertinya sudah kompleks ya, di mana peradaban Aztec itu diatur oleh sebuah kekaisaran yang diperintah oleh seorang kaisar ya, dengan kekuasaan yang absolut, mutlak gitu. Di bawahnya ada terdapat para bangsawan ya, terus ada prajurit ya, terus para pejabat ya, dan yang terakhir itu masyarakat biasa gitu. Secara militer suku Aztec ini memiliki daya tempur yang cukup tinggi ya, sehingga mereka ya di wilayah-wilayah sekitarnya mendapatkan perlindungan dari kekaisaran Aztec, tetapi harus ada pembayaran yang dikenal dengan cara membayar upeti. Sedangkan administrasi kekaisarnya, suku Aztec itu sangat efektif ya, dikarenakan dikelola dengan cara mengumpulkan upeti bagi wilayah-wilayah perlindungan Aztec itu sendiri ya. Nah,
di mana upeti itu gunanya untuk membangun bangunan ya, dan untuk menghidupi para penduduknya. Nah, hasil peninggalan kebudayaan dan peradaban Aztec itu contohnya yaitu arsitektur monumental seperti piramida bulan ya, ini piramidanya, walaupun sedikit berbeda dengan yang ada di Mesir ya gitu. Selain itu juga dalam bidang kesenian, ukir, patung ya sudah maju walaupun tidak serapih yang ada di Mesir, India gitu ya. Dan Aztec itu sudah memiliki sistem kalender dan penulisannya itu dengan cara gambar dan simbol. Nah, selanjutnya yaitu mereka sudah memiliki keyakinan atau kepercayaan agama dengan cara ritual-ritual, di mana ritual-ritualnya tersebut persembahannya itu dengan cara korban manusia. Yang kedua yaitu peradaban Maya. Peradaban Maya ini adalah salah satu dari peradaban kuno yang paling maju di kompleks Amerika bagian utara ya. Sudah mengalami perkembangan sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Maya dikenal karena pencapaian mereka yang luar biasa dalam bidang astronomi, matematika, arsitektur, dan sistem penulisan hieroglif yang canggih. Meskipun kota-kota Maya akhirnya runtuh, warisan budaya mereka tetap menjadi salah satu yang paling menakjubkan di dunia. Jadi sebenarnya peradaban yang ada di Amerika yang dikuasai oleh Aztec, Maya ataupun Inca itu akhirnya runtuh atau hancur ya karena adanya kedatangan bangsa Eropa di wilayah tersebut. Nah, letak geografisnya bisa kalian lihat yaitu di daerah Meksiko ya. Terus struktur sosialnya ya bisa hampir sama, dikuasai oleh para raja atau kepala suku gitu. Di mana seorang raja itu dianggap sebagai perwujudan dewa ya. Jadi biasanya titah raja itu sangat absolut atau mutlak gitu. Hasil peradabannya misalnya seperti apa ini namanya ya, bisa disebut dengan piramida ya, yang megah gitu. Berikutnya yaitu peradaban Inca. Peradaban Inca ini letaknya di Amerika Selatan, berbeda dengan peradaban Aztec dan Maya gitu. Nah, wilayah ini berpusat di daerah Andes ya. Inca mampu membangun sebuah kekaisaran yang luas dan maju dengan sistem politik dan administrasi yang terorganisir dengan baik, dari arsitektur monumental hingga inovasi di bidang pertanian. Inca meningkatkan warisan yang kaya akan prestasi dan kreativitasnya yang membuatnya menjadi salah satu peradaban yang paling menarik dan penting dalam sejarah dunia. Bisa dilihat itu lingkungan geografisnya, lingkungan alamnya ya. Mereka juga sudah membuat inovasi dalam pertanian dengan teras ringnya ya. Ini meliputi luas wilayahnya ya. Kalau sekarang itu di Peru, Bolivia ya, Ekuador ya, Kolombia serta Chili ya. Ini wilayah. Dalam sistem sosial politik, peradaban ini hampir sama dengan peradaban Amerika
Utara, ya, sudah memiliki sistem pemerintah yang kompleks, ya, yang dipegang penuh oleh raja, suku, ya, atau kekaisaran gitu, yang dimana dianggap sebagai perwakilan dewa, sehingga pemerintahnya sangat absolut. Dan ini hasil kebudayaan dan peradaban Inka, baik dari arsitektur yang monumental, yaitu bangunan Machu Picchu, mungkin sebuah kota kuno yang terletak di puncak pegunungan dan menjadi ikon peradaban Inka. Sampai sekarang masih ada gitu. Terus sistem jalan raya yang luas dan teknologi pertanian yang maju, yang salah satunya tadi membuat terasering, ya. Oke, itu saja hasil dari presentasi atau sharing pembelajaran peradaban besar yang ada di Amerika. Mungkin banyak pertanyaan dari kalian, mungkin bisa diajukan di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti kita ulas bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.